Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepadanya kita selalu minta tolong dalam urusan dunia kita dan juga dalam urusan agama kita. Kenapa? Karena agama yang kita anut ini agama Islam, agama yang diturunkan oleh Allah semenjak kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Agama ini adalah agama untuk mengendalikan hawa nafsu. Kenapa semakin hari semakin banyak orang menantang Islam ini? Walaupun banyak pula orang yang sadar dari kekeliruan untuk menempuh jalan yang lurus, karena di dalam diri manusia itu ada dua bisikan, berpotensi untuk jadi baik dan berpotensi jadi buruk. Makanya Allah memberikan kepada nabinya satu surat namanya Wal As, demi masa manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khus. Sianan tak rugi itu orang yang memanfaatkan masa tadi untuk yang diredai Allah. Apa itu masa? Masa adalah sesuatu kendaraan yang punya banyak pintu, kita harus masuk ke dalamnya, tidak bisa keluar lagi. Jadi orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk yang diredai Allah, orang itu disebut rugi. Acolah secara lain Pak, tidak ada kita konan ingin rugi Pak, ingin beruntung. Tidak ada kita ingin kalah, tapi ingin manang. Judi kan haram hasilnya tu Pak, ingin je orang menang. Maka judi itu lingkaran setan. Nan manang ketagihan, nan kalah penasaran. Sampai gadai menggadai. Ku iyo adolah tungke ameh doa, anyo gadean mah. Dek orang pajudi. Iya kan? Jadi galah orang Minang kau Pak. Itulah orang Minang ya. Orang heran jo. Ado galah orang Rajo Intan. Akrajo mau je. Kok lain Rajo Intan mengajo mau je lagi. Iya. Dia suan-suan saya menjual Intan tu kan tiap hari untuk kebutuhan melanjo. Kalau yo nan batungke ameh, kalau tungke kan setinggi kau seindak-indaknya. Iya kan? Sesudah tu baramehnya supaya jangan patah. Iya kan? Ambo bau-bau kan ya kanin. Iya kan? Sementara nyerampo orang mah. Jadi galah senyum. Jadi kata beliau tadi kok dapat ditinggal tungke ke situ akan itu. Dah ada dah Pak. Dah ada galah situ. Iya kan? Ada galah orang datuk nan bapayuang ameh. Ada galah orang datuk nan bakendi ameh. Inilah uniknya suku kita di Minang. Galah tu ndak amuh buruk dah. Walaupun itu galah pusako. Ndak tanggung perundiannya tu Pak. Saraullah nan bernama Kitabullah turun kepada Rasulullah nenek kita Nabi Adam di kitab nan nampe di Quran 30 juz. Satu lambek, kedua tak dapat, ketiga baso menulah-nulahi, kurang pasa nan bak jalan, kurang pelakik nan bak gatah. Menyabut gala nenek mama karambi si tinjau lawi salisi hadek joma aduik katokan falik kepunjonya. Pisau ketek, pisau penyancang banamo pisau sirawi terletak di atas meja. Dari ketek nanti yang gadang lah gadang nanti yang patui lah patui bari bagala. Arista wardi dahulu bagala datuk marajo nan batungke ameh. Anan kecil orang tu lewakan di narami tabukan di narape.
Kalau diimbaunya menyaui menjadi lancar kala tu. Kalau ndak menyauinya jadi kada dinyo. Jadi walaupun tungkik tu ndak ada pak, sekadar kalanya tetap ambo dangan kalau orang mengimbau. Oh pak bertungkik ameh ambo dangan. Kalau di tanah data bu, di ambo acok kesinan wirid BKMT sajak Bupati Mas Riyadi Martunus lah 3 bupatinya lampe juga ni. Atu siang ngaji malam kau tu omeh. Itu. Jadi tuannya galah, saya ndak ada nang kambo tinggal. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, masalah ukhuwah ini apa yang akan dibangun dulu? Jembatan hati. Ya kan? Sebab semuanya, baik orang tak tegur sapa, baik orang berkasih sayang, tu pusatnya di hati. Dari mana Pak de Ustaz? Dari hadis Nabi. Kemudiannya taruhin di orang Minang. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini ada daging beku. Idza salaha salahan nas salahal jasadu kulluhu, akan baik seluruh tubuh. Wa idza fasada, kalau rusak dia, fasadal jasadu kulluhu, akan rusak seluruh kinerja tubuh. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Bu, kalau hati jauh ndak ada jambatannya, calik di bu orang berang, orang Bangi kata orang Bukit Tinggi, orang Mareh kata orang Solo, ya kan? Dia berdekatan tapi nyo mari ari. Orang berang? Yo. Nyo pada KN nyo cakap tu sama macik pinggang tu. Kare suaranya keduanya. Sebab apa? Orang marah itu hatinya sedang jauh. Ukhuwahnya telah putus, silaturahminya lah hilang. Tu mengko berang Allah ke orang pemberang. Ya kan? Jadi membangun ukhuwah Islamiyah, mempererat ukhuwah Islamiyah, yang akan dibangun dulu tu jembatan hati. Hati itu muatannya apa? Iman. Makanannya apa? Zikir. Jadi kalau hati jauh dari zikir, dia akan kesat. Wa qaswatul qalbi. Saketik setersinggung, putus silaturahim. Saketik setertunggung, hilang ukhuwah Islamiyah. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, hati yang jauh suara orang akan keras. Tapi kalau hati yang dekat, suara orang akan lembut, dia akan bisa memahami. Lihat karena ibu ketika asik berpacaran gadis-gadis dulu, kami bisik-bisik saja. Ya kan? Tak ada kuek-kuek ngecek. Atau karena apa? Karena hati dekat. Bamang ko dekat hati, karena orang pacaran tu sama kena hati, batapuk ndak sebelah tangan itu dah. Tu je. Ya kan? Kalau orang dahulu kalau nyokan hati kanak gadi itu kan ndak ada je apa jo pantun. Bala buah kapa di muaro sarik muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh kapa datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo dia, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alamai ambo cinta seorang. Nang kecil laki-laki itu mah. Ya kan? Nan padusi ko hatinya lah di dalam lo. Nyo balik lo pantun ko pak. Agatonya. Kapa ketik di lamun nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai laju di Subarang. Pandai bana udah menembak indak jo peluru, karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Setelah itu coba hatinya dah nakik berbisik-bisik, ya kan? Jadi untuk membangun ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi, kita jangan mudah tersinggung. Banyak hati kita itu pemaaf, ya kan? Orang Minang pun mau kue segalanya kau jawab tiba. Nyotiru saya di Nabi itu, sianu tu lah kapuk nak kini yo Tuhan, iyo hati no sanang. Ndek ibu tetangga di rumah awak tu ala kurui badannya yo Tuhan, iyo ano makan hati.
Bamang ko makan hati laki no babini cek lai. Iya kan? Sajak laki no babini nak pulang-pulang ke rumah no lai. Ala makan hati bu tukuri badan. Onde tuan den pai balik Arya kek ke Patang. Anak daro lah gae marapule mudo bamang ko amuh no. Ano kana hati. Jadi hati. Kalau hati kita kesat, kalau hati kita kasar, itu tidak akan bisa mempererat silaturahmi, membangun ukhuwah Islamiyah. Kajauh panggang dari api. Alhamdulillah kita akan masuk bulan Ramadan. Ramadan bulan suci. Ramadan bulan penuh hikmah. Kita sambut dengan hati suci. Bagaimana petunjuk Nabi? Kita bersaudara, kita membangun ukhuwah, kita mempererat silaturahmi. Hadis Nabi berbunyi lagi. Apa kata beliau? Nabi kalau mengecekkan sabda, Allah kalau mengecek firman, manusia baradai kalau mengecek panitahan. Ya kan? Kamu beda-beda tuh. Mati berbeda aja. Kalau preman mati mampus. Kalau Nabi wafat. Kalau kita meninggal. Iya kan? Kalau raja mangkat. Kenapa mangkat? Karena kalau nyo mati, adalah raja nang diangkat sudah tu. Mangkat. Jadi istilahnya berbeda. Ya kan? Kemudian kalau kita yang laki-laki meninggal, bacaannya yang betul kata Nabi bukan almarhum. Iya kan? Rahimullah. Mudah-mudahan mati ko dikasihi. Kalau almarhum tu pak, itulah jaleh. Lah jaleha. Lah dirahmati oleh Allah. Alun tantu rahmati itu dirahmati Allah Taala. Karena mungkin saja dia banyak dosa. Tapi de inyo agama Islam, Allah jadi kebiasaan dia menyebut almarhum. Jadi doa yang akan dibacakan, rahimullah. Mudah-mudahan orang yang mati kok dikasihi Allah. Ya kan? Ini meninggal, mati. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, apa kata Nabi lagi di dalam hadis beliau mengenai mempererat ukhuwah ini? Kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kamu hidup itu seperti dua tangan. Umur ambo lah 70 kurang 3 bulan. Tangan ambo berapa umur? 70 nya ndak sekarik-sekarik lah iya dah. Iya kan? Sama-sama lah iya. Satahu ambo sampai kini bu, nan kebiasaan ya ambo gua, kuna ada orang memakai jam di tangan suo, tapi ambo tetap di tangan kida, cincin di tangan kida. Anan memasang tadi saya, pasti tangan suo pak, ndak bisa nyo masang seorang. Ndak sedikit pun ini berkecil hati. Saudaraku tangan kiri, kita sama lahir, kita senasib seperuntungan. Engkau ada kelebihan, diberi cincin, diberi jam, biar saya yang memasangkan. Karena apa? Karena engkau mawe nang kumuh setiap hari. Pakailah nan rancak-rancak tu. Tapi giliran nasi kotak, kopi susu, itu tangan suuk nan boleh kata. Anyop. Ya kan? Palian-palian tangan kita membantu jo garpu. Ya kan? Bingi tangan suuk, tangan kita enggak. Apa itu jo kalau melangkah kaki awak tu tangan ko berganti-ganti lo ke muka ke belakang. Tunggu rancak goyah awak. Dia rancak nak goyah orang. Ini tangannya itu ada orang berjalan dan tangannya berlomba itu. Sedang langkah tegap saya, tidak berlomba aja nih, berganti-ganti ke muka ke belakang.
Jadi kalau kita tiru hidup seperti dua tangan, ya kan? Kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, tasia sama angui, malalah sama patah, manyuruk sama bungkuk, tatilantang sama minum ambun, tatungkui sama makan tanah, nan barik sama dipikui, nan ringan sama dijenjeng. Berdirilah silaturahmi di antara kita, terbangun dan tereratkan ukhuwah Islami. Ya kan, sebab kita nama don di masjid gua memang ukhuwah Islamiyah tu kerana ndak ada orang beragama lain. Kalau menjago diri awak je orang beragama lain nah, negarinya sama jawab agama ndak. Ukhuwah wataniyah. Jangan digaduhnya beribadah. Ya kan? Biarlah nyo beribadah jo agamanya tu, sebab sudah ada ketentuannya lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin, tak boleh. Kalau jo Donald Trump, jo Joe Biden, tu mengawak ukhuwah insaniyah. Ya kan? Persaudaraan sesama manusia. Jadi Presiden Amerika nalamo tu orang pekumbuh, si Donald anak taram. Anang kini Joe Biden orang piaman. Hanya ibu dan bapak. Awak juga beliau tu ukhuwah insa, sama-sama manusia. Ya kan? Manusia itu semua diciptakan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh bermusuhan nyo. Salamonyo tidak menggaduh agama awak. Jadi ukhuwah ini sangat perlu, Pak. Tidak kita sama orang Islam saja. Tapi kalau bidangnya tu, petak sawahnya, gurun jo paraknya, kan ada mintala. Gurun ba mintala, sawah ba pamatang, ladang ba karatau, rimbo ba ganjiluang. Nan kecek nenek moyang kita datuk perpatian. Tapi kalau masalah akidah, itu tidak ada toleransi, Pak. Kan itu nang kadiusahaon orang kini tungkonyo buat lo agama Nusantara no. Itu menjadikan awak orang Islam syirik, Pak. Masuk nako jadi inti. Kalau menurut ambo agama tu ndak nyukain jo Islam le do saboknyo berang ke Arab. Agama tu ndak menurut Arab dah je. Kita bukan mengikuti Arab, tapi mengikuti Rasulullah. Kebetulan Rasulullah tu orang Arab. Jadi berislam bukan meniru Arab. Jadi kalau menurut ambo tidak perlu dia nama Islam Nusantara. Agama Nusantara. Ada jangan salah awak je lepak. Syiah tu mazhab apa? Syiah tu bukan Islam, Pak. Agama Syiah. Banyak jawab tak tahu tu. Kalau nyo Islam, Pak, lekan nyo ino kalipah nanti go tu. Tak mungkin. Umar nyoko tua, Utsman nyoko tua, Abu Bakar nyoko tua, nan berhak jadi khalifah Ali katanya. Kemudian selain dari syahadat adalah imam do balik. Ya kan? Dan dia menghalalkan nikah muta'ah. Anak imamnya tu ditanya orang, kalau anak apa pedusi di nikah muta'ah orang lihat semua. Tak tentu jawabnya dia. Jadi orang Islam tu melawan fitrah Allah SWT. Jadi itu bukan Islam, bukan orang murtad. Orang murtad, orang pernah Islam atau keluar dari Islam, itu murtad. Dia tidak pernah Islam. Apa carilah di YouTube, ba'anyo azan, ba'anyo salat. Kinilah taboka za dua ba. Dulu tak tahu kecik ambona dulu Islam kecik ambo Syiah tu. Kalau pakaiannya memang pakaian sorobannya nak tangguh gadang. Ya kan? Janggutnya sama je kajian sunnah, labik. Tapi dia menghancurkan Islam. Kebetulan dari tahun ke tahun saja ambo bujang nyo diagih kesempatan di Allah. Hancur Irak, hancur Syria, hancur Suriah karena Syiah yang berteman dengan Barat. Ya kan? Begitu. Jadi selama akidah itu tidak ada toleransi.
Akidah nan disinggung. Ibu-ibu ada satu kepatang kau mau ucap Natal ke orang Kristen. Lain tak? Iya kan? Ya ada. Akidah tu tak bisa. Itu tauhid. Agama tu dasarnya di mana letaknya ibadah ke kita letakkan kalau tak bertauhid awak ke Allah. Jadi agama kita ini agama tauhid. Namun kita di masjid ini karena sesama Islam disebutlah ukhuwah Islamiyah. Kan tak ada ibu nak datang kau nama nyamar, ibu tidak Islam tapi menyamar. Ada? Kalau adanya karate dia melekat nanti. Celah. Bab itu orang tidak Islam najis. Orang najis tidak bisa masuk masjid. Nah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kecil Allah lain. Wala takun kecil Nabi, wala takun kal ainen. Jangan kamu seperti dua mata. Mataku kamu dah kek tinggal gua. Ya kan? Kemudian nak membatih hidung saya. Tidak ada toleransi seketik. Kalau tak kantuk mata nan suuk, le mu mata kita berjago-jago. Celah loang le lalu le. Dah ada toleransi, Pak. Padahal yang membatasi hanya hidung. Kalau masuk nyamuk ke telinga suuk, lainnya ke mata suuk, lainnya bantu dia mata kita. Tidak, tangannya nama nolong. Jangan ditiru seperti dua mata. Ya kan? Sebab kalau kita tinggal di komplek, ambo kan di komplek je tinggal, Bu. Ya kan? Namanya Perumahan Cimpago Permai. Dalam kurung BTN. BTN itu bangunan tidak normal. Memang kau tidak normal, segala ketik. Memang kau itu rumah Ustaz ambil itu dan talok di pegawai je sesuai je pangkat ambo. Nah, iya kan? Kau untuk awak ambil rumah kau, awak nak kontrak lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita lihat orang Arab nan kayo, tu anak awak sekolah sinan. Nyo membuat rumah kos, tapi nyo peren tinggal sinan. Kalau di Indonesia lu ada orang macam itu dah. Membuat rumah kos tu untuk di perseoan. Alestri anak-anak anu tulinya suruh membayar tu, nyo buat lestri pintar. Anak sekolah kalau membayar, tiap tahun nyo naik anseo nyo. Orang gaya anak sekolah tu bansai. Nah. Jadi ibu-ibu, bapak nama nang kayo-kayo buatlah rumah kos tu, aturui ke kampus, tanyong ke guru-guru, cek mahasiswa nan lamah ekonomi. Orang tuanya anak tu pintar, ya kan? Suruhnya tinggal di rumah kos ibu tu ndak membayar. Tu Ustaz, dia kira ibu terima nanti. Di dunia aku tingkek 3 rumah, tingkek ampe balik tinggal sadonya. Kalau lah samure urat terjepit remeti mana-mana lampu sing tingkek 2 nak telok leh. Tadilah terangah dia mau. Nama nan tak sanggup makan di lantai 2. Karena lutut lah sakit, makan si di bawah. Nah itu tadi. Jadi tidak ada gunanya rumah bertingkat itu lagi kalau kita lah tu. Hanya dekat kampus rumah tu. Suruh anak sekolah tinggal dia hendak membayar. Bu, awak lah sakit-sakit makan seketik lah untuk apa ti? Ya kan? Untuk apa ti je lah. Ya kan? Alumbara orang nama fikir serupa itu. Ingin juga memperkaya diri walaupun usia sudah tua. Ya kan? Ada gunanya lagi. Itu bapak-bapak nak tanggung-tanggung pahalanya tu kok tak lakukan awak. Ya kan? Kemudian pensiun. Setiap awak lah pensiun pak atau bergabung dengan PDIP mah. Apa PDIP tu? Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tenang pensiun tak? Di BUMN pak, ambo kerja di PT Semen dulu.
Di BUMN tu ketika dinas gaji gadang. Ada jasa produksi, ada uang cuti, ada uang TPE, ada uang lebaran. Ya kan? Tapi setelah pensiun itu hilang. Sebab itu namanya tunjangan tu. Oh, pensiun tak ada lagi. Variabel namanya. Tak ada lah kalau pensiun. Pensiun saja Pak gaji mu 7 juta dulu, pensiun 1.400.000 lah. Tapi sabalunnya lain dia gih THT. Ya kan? 60 bulan gaji. Api pensiun kita lah. Tapi menurut saya, menurut Islam, ya kan? Mungkin kita sepakat. Kalau pensiun itu untuk hidup, cukup. Tapi kalau meniru gaya hidup, itu tidak pernah cukup. Ibu, masuk bulan do cerita orang gaik-gaik wah. Itu orang kan pakuasi namanya, lah jadi bahasa Minang situ. Padahal itu evakuasi. Pakuasi. Pai kerimbo, nah ada makanan, iya kan? Tapi karena air ada, air bening dari mata air, itu senang kami minum nih. 2 bulan tak berarti kami. Di kalau ala pensiun kok segala mahal dibeli minyak goreng, air saya minum. Ya kan? Baitu kalapa minum aja 2 kali. Baitu kalapa minum aja 2 kali. Menghemat biaya. Apa keuntungannya kita mempererat ukhuwah? Ambo sama soketek dulu ibu-ibu kan tak ada eler lah. Rice mill itu tak ada lah, rice milling ya. Huler itu kan bahasa Belanda. Eler bahasa Belanda tu. Kalau rice milling baru bahasa Inggris. Ya kan? Ada dulu kinci namanya. Sabalun itu gonjak. Berbuat dari batang cuada bagi basi di kepalanya. Berpijak juga kita. Gonjak namanya. Itulah model je dia ada batang air dibuat orang kinci. Oh di kecil ngai yo. Antan jamu ke kinci di. Jadi biai. Yo. Allah sapakan sinan di kok lah jadi bareh mungkin jamu japui lah. Iya kan? Apa yang mau menjapui Pak? Kata orang kinci itu alun siap lena. Karena banyak orang menumbu waang talambek mantan tu nanda ulu jadi dahuluan 2 hari lagi. Allah gadang kau mau perhatian kan ada kinci dia yang ngecek. Mau pernah ngaji dia yang ngek tu? Ada orang makan ke rumah orang pakai kinci itu. Asinan jadi pelajaran. Patutlah lama padi jadi bareh. Alu kinci kau ndak serentak doh Pak. Suara kareh tapi cik kateh cik ke bawah. Ketungkang. 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 Tukang sorak saya banyaknya. Iya kan? Atau mangkolamo padi jadi bare. Calik dia ibu mato garagaji di kampung Ambo hari namanya. Tempat motong kayu tu Orang tukang tahu mana tu. Ada ndak mato garagaji nan lurui letaknya? Ndak. Ambo ndak orang tukang ke kula. Mato garagaji tu itu tempang. Cik ke suuk, cik kaki dah. Ndak ke kuek menurut awak tu. Tagak saya ndak tapik. Tapi dia ana bersama-sama pulang palinya membawa keputusan. Pulang pai. Nya ndak ada reses serupa anggota DPR gitu dah. Ndak ada. Ni bapak-bapak. Ndak ada. Tapi pulang pai membawa keputusan. Itu gunanya awak membina ukhuwah. Tiru mato garagaji. Ndak ada nak balik kerja tu. Ni ibu bapak. Ndak ada seminar, ndak ada simposium, ndak ada rapek-kerapek, ya kan? Tapi kerjanya nyata dan bantalan kereta api nan dari kayu tu kareh ndak? Kareh, tapi putus dia garagaji tu. Kerana nyoba bersama-sama. Ya. Ya kan?
ibu-ibu dan bapak-bapak, salah satunya Siyamur Ramadan untuk meningkatkan itu. Kenapa? Yang dibaca ibu tadi ya. Nah, awaklah gae tubuhlah lama. Boleh mengganti jo fidyah. Ya kan? Pi orang muda menyusu anak itu narancaknya diganti jo puasa di hari yang lain. Karena awak muda kuat berpuasa baru. Mengko ndak puasa dek menyusu anak. Tapi kalau orang lah renta, ya kan? Mungkin kok puasanya lama bana badannya atau bayar fidyah. Ya kan? Makanya menguntungkan kepada orang miskin. Jadi artinya semua awak bapak-bapak dan ibu-ibu abih bingi kenan kayo tatimbun jurang kemiskinan mangko hidup kita seimbang antara nan barado jo nan dak barado. Nan lakuang ditinjau, nan kurang ditukuk, nan numpang di sisi, nan barubah di pelok. Sebenarnya pepatah-pepatah dalam pepatah Minang itu bersumber semuanya dari agama. Kecil orang Minang, ya kan? Kalau ada problem sandan kenang gadang, ada problem lain, gantuan kenan tinggi, nang gadang jangan tinggi itu siapa? Allah. Itu yang bisa mencarikan solusi. Yang namanya makhluk ini bapak-bapak itu lemah semua. Maka minta bantulah kepada Allah. Itulah kita dituntun tadi dalam memuji Allah tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Minta tolong itu ke Allah. Itu yang bisa menolong. Kalau kepada makhluk kita minta tolong, kita akan kecewa. Karena makhluk itu lemah semua. Tak ada yang kuat. Tapi kalau kepada Allah, Allah tu suka awak nyinyir. Kalau kau orang awak nyinyir bagai merang orang nyinyir bananya. Lah dia niyo nak nyulau-ulau lah. Allah suka je awak nak nyinyir tu. Tu mangkonyo suruh tarui banyinyir-nyinyir lawang ambo ndak lalok tu. Lah jago waang jago tengah malam pukul 2:30 salat tahajud. Nyinyirlah kamu meminta aja Allah. Sebab ambo ndak lalok. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dan perbendaharaan Allah itu ndak pernah nyusut. Jadi cash flow-nya penuh taruh. Itulah. Makanya disebutnya Ghaniyun Hamid. Allah itu kaya dan terpuji. Sudah tu alai bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat, kita manfaatkan bulan Ramadan, ya kan? Ukhuwah Islamiyah ko kita bangun dengan bermaafan. Pertama dulu, ibu kalalo ambo biasa dulu tu sebut kini nyo ndak ada lain. Asa kalalo ambo minta maaf ke beliau tu. Maafkan ambo yo ko ada udah bersalah sehari tadi, maafkan. Tu kebiasaan ambo. Ya kan? Itu kita lakukanlah. Apa-apa itu pula jangan gengsi lo bantang awak kepala rumah tangga minta maaf ke ibu. Kalau mantiko lah ibu ko ba nyo campur kopi yo tubo manci jak sari yo nanti le. Ya kan? Ya muntah ibu ko lah elok. Ya kan buang kopi. Lah, kopi panggang lo tu sudah nyo kacau jo ayah ngek bana, anyo abui balik. Tak tanggung harumnya tu. Ya kan? Jadi kalau ada ibu lupa ke pak, jangan pak bangihan. Ya kan? Pasal setiba ada pekirim pak ibu kawalai yo, balian udah itu yo, luponya. Kayu asis sepeda le, olahraga ada pe pak. Pai saya ke pasal tu saya beli le. Lupa tu bapak-bapak bukan dek pikun, memang suatu sifat dewa. Kalau untuk padusi pak, muju abananya pelupo tu. Bab itu, ambo anak ambo na nomor 2 pak, itu tahun 80 lah ye, Sonsang pak, kakinya lah ye dulu.
atas sangkui lah liye ko. Lah 10 minit di luar lunjo menangi le. Agak betul mukonya tu ketika lahir tu. Badang-gadang 3,7 kilo. Ya kan? Ketika orang rumah Malayan dilihat tersangkut tu, dah Bu Bidan, Bu Darlis namanya ketika masuk ke ruang izinan udah mau ke dalam ya. Kok meninggal mau minta maaf kayaknya. Masuk mau ke ruang tu Pak dibulian dek Bidan. Abagan tuannya ke kudu mau kak. Sakit mana dah sakit dah dia maaf dan dia dah. Iya kan? Bencana. Ya, pindah menangis dah Bu. Lah 10 minitnya betul-betul dia. Hanya jenjang kaki ke kata. Baru menangis. Itu lah tangisnya tu. Tak minum air katuban. Akhirnya sampai puluh 2 umurannya. Itu nak mau minta nasi sebungkus tadi lah. Ya kan? Janji. Ayo, kaput. Ayo. Lah, akan sakit beranak sonsang tu. Lupanya 2 tahun sudah tu lah dia lekau. Kalau ndak pelupa lah induk-induk kau Pak, sekali senyum beranak. Akan mau untung kawak tu. Deknya palu. Indak terbayang lepas selama kau kena kan? Atu kau nyama hari-hari aja ke bini. Letak ingat Pak tu. Ya cik kan? Sesudah suami isteri siapa lagi? Kita bermaaf-maaf. Dengan tetangga lagi. Jangan ada tiada maaf bagi. Luko mana hati ambo ke dek lidah tetangga tu Ustaz. Ambo tahu. Luko dek pisau tampak darah 2-3 tawih panawa jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau ubun-ubun manggaga kerantai akti. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam mengaruh dandam. Samo jo kain balipek dalam mari. Disangko bule buah nipah kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipek nan tak berubah, di dalam lah cair tiok ragi. Ancua tiok bogoh. Tak bisa ambo maafkan. Ingat bahwa ciri-ciri orang takwa puasa tadi ujungnya ke la'allakum tattaqun. Ciri-ciri orang takwa itu apa? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nan selalu berinfak baik dalam susah maupun dalam lapang. Yang kedua, wal afina anin nas. Jadi ini bukan menunggu orang minta maaf Pak. Lah din maafkan orang nambah salah tu nan malukoi hati awak disangko bule buah nipah kironya ampe bapak sagi tadi di luar lipek ndak berubah, di dalam cair tiok ra mode itu ancua tiawak. Tapi kalau kita ingin jadi orang takwa, wal afina aninas. Kecil orang Minang pamaaf tinggi arago, parilah gadang faedah. Jadi ndak ada gunanya dan dam tu menambah penyakit awak Bu. Sebab tiup sobok aja orang tua mangka kalang awak. Ya. Iya kan? Mangka kalang awak. Aman jadi sakit dah Pak. Bisa tiba liver, bisa tiba mah. Iya kan? Bermacam-macam penyakit kalau orang pendendam. Nah, di maunya tetangga tersinggung mana awak you sakit, di mauan saya. Allah yang punya alam ini, beliau pengampun kepada orang yang sangat besar dosanya. Beliau ampunkan kalau mau minta ampun. Nabi Musa kan Nabi itu Bu, tapi pernah orang tak bunuh adanya. Tapi diampunkan Allah. Karena nya minta ampun dan nya tidak sengaja. Orang ko merabu ke nya dongkak. Akhirnya Nabi Musa ko pandai bela diri jiu jitsu. Ya kan? Mailak nya ndak kanai. Di dongkak dia orang tu sekali lai. Nya nanti nya kungfu lai. Ndak kanai jo. Sudah tu kaum muslimin nya dongkak je lai. Nya baik setara lak jo silek lintau lai. Ya kan? Lapih lah.
Sudah tu nyo dongkak di orang tu lai. Anyo galak sambil berpantun. Dia dapat pantun Nabi Musa tu. Abialah buat tunjukan. Lama lontong rang pitalah dibuai orang malam mari. Lah lama dagang dek mangalah kini membalih hanyo lai. Tu kok jo bahasa Minang pak, bahasa Nabi Musa ndak jale dah mo. Kok jo bahasa Minang kira-kira itu pantunnya. Nyo naian lutuiknya di Nabi Musa ko ketika orang ko mendongkak sekali lai. Ndak Nabi Musa na mendongkak do. Orang tu jo mendongkak. Anyo naian lutuiknya tiba di parui ko. Mati. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, engkau tahu saya ndak berniat membunuh. Saya sudah sabar, engkau tahu ya Allah. Karena lutui ambo meninggalnya ya Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi, ampunkan saya telah menganiaya diri. Fa ghafara lahu, Allah mengampunkan. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi barana gadang dosa sebanyak buaya di lautan, seganang Merapi jo Singgalang, jan putui haso untuk minta ampun kepada Allah. Sudah tu alai wal kaziminal ghaiza, ciri-ciri orang takwa sanggup mengendalikan sifat nyolah sabana berang mah sabana bangi, tapi bisa nyo kendalikan sehingga ndak fatal. Apa caranya di nyo berang tu sedang tagak, nyo bae duduk pak mengikuti Rasulullah. Ya kan? Alun nyo reda lai, nyo bae mau nyo kemudian nyo bau duduk sudah tu. Ya kan? Mulai reda karena setan dan kemuko disiram joa iya sebab setan dari api. Ya kan? Akhirnya kaum muslimin dia salat 2 rakaat. Maka redalah marahnya. Jadi nanamonyo sedekah tadi di bulan puasa tingkatkanlah. Seindak-indaknya bu, kalau kurang pitih ya. Ado pisang rabah ke di rusuk rumah wa. Pilah tuo pia lumpanu isinya lepas sandiang aparam pisang rabah tu apuku hanam letak anggam saji ko atu buat teh goyang asyang gale gak limo kan ada orang nan salat maghrib berbuka di musaji limo gale hibu tu dipakai orang teh goyang tu nyo makan pisang basandiang tadi ya kan sabanyak tu lo pahalo dapet di ibu ya kan nama nantak ada waktu untuk membuat teh goyang bali sakardus air mineral tu 20.000 kan lepas balik macam-macam belinya ada lepas balik ada 20 lataan di musaji ku ada onde-onde gak limo lataknya saya indak-indaknya sakaniro iya kan ricih-ricih sakaniro tu letak ni biriang ni makan orang berbuku mah. Sebab orang sakit gula pak tidak dilarang memakan mengkonsumsi gula aren. Kalau gula tebu yo, gula aren tak. Sebab anau tu tak ada nan tabuang cik yo. Caliak di ibu batang anau tumbuh ndak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sige nak memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu makan anak-anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Anan tak bisa dibuat je saguan nau tu ada kalau main meretik-retik tu buah lama nironyo mani kok diabuih menjadi saka di param tuak namanya lah rasan menjadi cuko ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai jo ke kasau ke pagar narancak wana daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok lidi disusun jadi sapu saganyo ambil ke kalam ijuaknyo lapih ke tali lai kanamo miang na laki di pelapahnya paguno kerabu api sabalun tibo kewe joronson catuh taki orang namokan jorabu mengkonyo duit itu kan ada pak atirulah batangan nau tu pa banyak sedekah di bulan puasa daunnya nan tuo jadi atok nan pucuk nyo sedekahnya jadi rokok batangnya karuyung ke pincuran ka kasau kapaga kabajak jabajak jawi bedanya di ibu sedekah jo infak
lah barangkali ibu galak jak tadi. Itulah bersedekah ibu, menandon ibu suko, ibu galak. Ya kan? Tapi kalau infak, ya kan? Kan ada kotak-kotak tu. Awak masuk ke masjid kau galak saya ke kotak tu ndak isinya. Ini bapak-bapak. Ya kan? Ndak isi. Jadi kotak tu nan diletak andek pengurus dia apa tu, tiba dalam kecil awak ke kotak ndak isi. Isi. Mudah-mudahan rezeki ibu-ibu, bapak jamaah masjid Darul Mutakin dimurahkan oleh Allah. Sebab itu ndak tergantung awak pensiunnya ndak pensiun. Ambo kalau pensiun, kalau mau kecil pensiun tambah tadi. Tapi belanja ndak kurang. Bab itu nyo kearaan sede Allah orang di Sumatera Barat ko malah sampai ke Bangko japui Ustaz Ristawardi itu mengaji. Sudah ngajinya ki amplop, ko nyagi lo kemana? Nih ibu dan bapak. Kok dek tabligh akbar tu gak kadang lah kan? Itu garam bos itu Pak. Kita persiapkan kita persiapkan diri beruduk untuk salat zuhur. Terakhir ambo batang nanggadang lambo panjek dahan joran tiang lambo titih kerana sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo memagui batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang talantak putih sedang laki talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke Pak Pengurus, Bapak RW, Bapak RT, seluruh kita yang ada di dalam ini. Ledek ya maaf ambo tuah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.